Nah, semoga udah masuk ya di tempat Anda masing-masing. Ini materi terakhir harusnya di semester ini, tapi saya berikan di awal sehingga nanti seluruh tugas kita ya, seluruh tugas untuk tugas albu mulai mulai hari ini berarti atau mulai minggu depan seluruhnya sudah diupload ke domainnya masing-masing. Sehingga untuk penugasan dan seterusnya hanya nanti tinggal kirim link saja ya, link dari domain Anda masing-masing. Jadi kita sudah tidak menggunakan pemberkasan dalam menggunakan tugas, semuanya sudah kita kirimkan dalam bentuk link. Nah, sehingga untuk hosting domain kita berikan materinya di awal. Sehingga besok kita tinggal belajar teknisnya. Nah, untuk hosting dan domain ini nanti saya kasih tahu di belakang ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan hosting domain gratisan. Jadi nggak perlu beli. Karena saya tahu teman-teman sepertinya di beberapa mata kuliah lain, Anda harus menyediakan anggaran tertentu ya. Ada yang harus beli domain, ada yang harus beli plugin, ada yang harus beli, nah macam-macam. Nanti kalau di mata kuliah ini beli lagi nanti malah semakin banyak ya yang harus dibeli ya. Jadi saya kasih tahu nanti untuk dapetin hosting domain secara gratisan. Jadi di mata kuliah ini pakai yang gratisan enggak apa-apa. Nah, pertama kita masuk ke pembahasan domain aja dulu. Hosting domain. Hosting. Kalau zaman sekarang, hosting itu sudah banyak fiturnya. Mungkin sebagian dari teman-teman kan sudah ada yang beli ya. Sudah ada yang beli hosting atau domain di mata kuliah yang lain, misalkan seperti itu, enggak apa-apa. Nah, yang perlu kita pelajari di sini adalah konsepnya. Konsep hosting itu apa? Hosting pada dasarnya, konsepnya awal itu adalah lahan atau tempat. Nah, misalkan teman-teman sekarang bicara, hosting itu bisa email, bisa si panel, bisa anti spam misalkan. Nggak apa-apa. Ini adalah tambahan atau fitur yang dibekalkan ke hosting sebagai tambahan saja. Tapi konsep yang perlu dipahami adalah bahwa hosting itu adalah tempat atau biasa kita sebut sebagai storage, tempat menyimpan atau lahan atau kalau orang mengatakan ada yang storage, ada yang area, enggak apa-apa, terserah. Sama saja, yang penting pemahamannya sama. Maksudnya lahan itu gini. Nah, saya punya peta lahan. Nah, peta lahan. Inilah yang kita sebut sebagai hosting. Di mana kita mempunyai peta lahan. Jangan berpikir apa-apa dulu. Dalam artian, peta lahan ya udah peta saja. Sehingga kalau kita punya peta lahan itu kan kita mau bikin rumah boleh. Kita mau bikin taman misal juga boleh. Kan terserah kita mau kita isi dengan apa. Mau dibikin tempat ibadah ya terserah. Nah, seperti halnya peta lahan atau seperti halnya storage dalam hard disk kita di komputer itu kan mau kita isi dengan apapun itu kan terserah kita. Karena dia adalah lahan atau storage sehingga dia punya kapasitas. Kapasitasnya berapa? Terbatas. Makanya kalau Anda beli hosting itu kan mesti ada kapasitas. Entah berapa MB. Yang 200 MB, ada yang 1 giga, ada yang 5 giga. Yang kecilnya ada, cuma 30 MB pun juga ada. Nggak apa-apa. Namanya hosting selalu punya kapasitas terbatas. Di mata kuliah ini sampai akhir nanti, sampai UAS, saya rasa cukup lah ya kalau kita misalkan hanya memiliki kapasitas 30 MB saja. Ini sudah cukup. Karena kalau mengingat kapasitas per HTML itu kan kita paling hanya 5 KB. Satu HTML 1 MB itu udah sangat besar. Jarang banget ada file HTML sampai 1 MB itu. Sehingga untuk mata kuliah ini kita beli atau kita dapat yang 30 MB saja itu sudah cukup. Nah, karena lahan dia punya kapasitas yang terbatas. Nggak ada ya domain yang unlimited itu nggak ada. Selalu ada batasannya. Batasannya berapa tuh selalu ada. Nah, alokasinya gini.
Kita punya peta tanah itu kan selalu terbatas ya. Kita punya batas-batas. Di sini ada tetangga, sini tetangga, sini juga tetangga. Kita nggak boleh overset ke sini, melebihi batas. Nggak boleh. Sama, di hosting juga gitu. Kalau melebihi batas ini, misalkan gimana ya, kita beli hosting lagi atau beli kapasitas tambahan. Kalau misalnya kapasitasnya sudah segini, kita ngelebihin, nggak beli ya nggak bisa. Mesti ada file tertentu yang kepotong untuk menyesuaikan dengan kapasitasnya ini. Jadi jangan khawatir, misalkan kapasitasnya ini udah habis, tetap bisa beli hosting tambahan. Ingat ya, sekali lagi, hosting hanyalah ruang atau peta. Hanya begini saja. Hanya kapasitas. Tidak ada apa-apanya, kosong aja. Nah, kalau misalkan bilang si panel, email, anti spam, dan segala macam, ini fasilitas tambahan. Hanya fasilitas tambahan. Ini ada atau tidak ya terserah providernya. Providernya ngasih nggak fasilitas ini ke kita? Biasanya sesuai dengan paket yang Anda beli. Kalau Anda belinya paket tertentu yang premium biasanya sudah banyak fitur-fitur atau fasilitas yang diberikan sebagai tambahan. Tetapi kalau nanti gratisan, saya ajarkan nanti yang cari gratisan, fitur ini ada atau tidak, ya nggak usah protes, namanya juga gratisan. Toh sebagian besar dari ini yang kita pakai hanya si panel saja. Nanti spam email nggak kita pakai di mata kuliah ini. Mungkin di mata kuliah lain, email, anti spam itu sangat terpakai. Ya dipakai saja. Tapi di mata kuliah algoritma ini, saat ini pendekatan kita hanya di si panelnya, si panel dulu. Yang lain bisa Anda pelajari sendiri nanti. Ingat ya, ini hanya peta saja. Letaknya di mana? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi ibaratnya ini di tengah hutan. Nah, di tengah hutan. Nggak ada yang tahu. Ini letaknya di mana. Anda punya sepeta lahan atau peta tanah, tapi nggak tahu letaknya ada di mana. Nah, ini mungkin bisa kita katakan sebagai kelemahan, Min ya. Tetapi saya mengatakan ini sebagai kelebihan. Karena di saat orang lain tidak tahu di mana storage kita, orang lain nggak tahu di mana kita nyimpan sesuatu, berarti sifatnya rahasia. Karena sifatnya rahasia, maka dia akan aman atau safe. Nah, kan gitu. Aman ya, dalam artian orang nggak tahu kita meletakkan aset kita itu di mana. Ada kelebihan dan kekurangannya, tergantung nanti sudut pandang Anda kemana. Tetapi, kalau hosting ini digunakan untuk web, maka mau nggak mau dia harus publik. Harus diketahui orang. Di mana letaknya. Mau nggak mau begitu. Kalau misalkan web Anda itu nggak bisa diketahui sama orang, ya namanya bukan web. Karena konsepnya web itu kan bisa saling bertukar informasi. Serahasia apapun web. Kalau misalkan Anda mau memposisikan hosting ini cuma sebagai tempat nyimpan saja, kayak Google Drive misalkan, yang sifatnya sangat rahasia, Anda naruh file-file rahasia di sini, ya jangan dijadikan hosting ini untuk urusan web. Karena kalau dipakai buat web, ya ini harus publik. Nggak bisa kita rahasiakan. Nah, kembali lagi ke web. Karena hosting ini digunakan untuk web yang sifatnya harus publik, diketahui banyak orang, maka harus ada alamat. Nah, kayak Anda nyari rumahnya teman Anda, itu kan harus ada alamatnya. Sama, hosting juga gitu. Agar file Anda di dalam hosting ini bisa ditemukan sama orang, ibaratnya kamu bikin web, webmu itu bisa dilihat sama orang, maka webnya harus punya alamat. Nah, alamat web inilah yang kita sebut sebagai domain. Nah, gitu ya konsepnya hosting dan domain. Misalkan, misalkan sini lagi. Misalkan dalam satu peta ini ada banyak rumah. Berarti dalam satu hosting ada banyak web. Dalam satu hosting ada banyak domain. Itu memungkinkan dan boleh. Jadi misalkan kamu punya satu hosting nih, misalkan dipakai untuk bikin banyak web. Tidak apa-apa. Yang penting dia muat aja. Atau misalkan pakai hosting yang gratisan ini dipakai untuk bikin beberapa web di beberapa mata kuliah, ya boleh saja. Yang penting muat ya, muat ininya tadi.
Kapasitasnya muat. Nah ini. Selama kapasitasnya muat ya enggak apa-apa. Jadi boleh ya, misalkan ada pertanyaan, apakah satu domain itu bisa memungkinkan atau boleh kita isi lebih dari satu web? Boleh saja, sangat memungkinkan. Yang penting muat. Yang kedua, manajemen filenya rapi. Kalau manajemen filenya nggak rapi, ya susah juga. Kita yang mengelola file nantinya kesusahan. Nggak tahu nih file punyanya web siapa, ini file punyanya web siapa, kan nggak ketahuan. Makanya manajemen filenya harus rapi. Jadi gitu ya, sekali lagi, dalam satu domain, nih ilustrasinya kayak gini, boleh diisi banyak web. Dalam satu domain boleh digunakan untuk banyak web. Boleh saja, selama memungkinkan. Gitu. Tetapi jika dibalik, misalkan, apakah satu domain bisa diisi banyak hosting? Nah, Anda bayangkan saja, domain ini kan alamat ya. Satu alamat dipakai untuk beberapa rumah. Satu alamat dipakai untuk beberapa rumah. Nah, logikanya gitu. Misal, Jalan Kerto nomor 4. Di dalam alamat Jalan Kerto ini, ternyata ada 4 rumah. Nah, ilustrasinya begitu, cara pikirnya. Secara teori memungkinkan. Secara teori memungkinkan. Tetapi, setelah praktek, ini menimbulkan kekacauan. Ya kayak ini. Jalan Kerto nomor 4 ternyata ada 3 rumah di dalam satu alamat yang sama. Coba aja satu kurir paket datang di sini. Nah, bingung. Ini alamatnya yang mana? Rumah yang mana? Alamatnya satu tapi dipakai buat 3 rumah. Secara teori boleh, bisa ya. Tetapi secara dunia nyata, kenyataan, nah ini menimbulkan kekacauan. Sehingga tidak disarankan Anda punya satu domain, tapi hostingnya dari beberapa. Tidak disarankan. Tapi mungkin Anda tahu bagaimana cara maintenance-nya atau pakai tool tertentu, pakai plugin tertentu, ya silakan dipraktekkan saja, tidak apa-apa. Buat coba-coba. Kecuali kalau misalkan Jalan Kerto ini nomor 4, ini 4A, ini 4B, ini 4C. Nah, itu boleh. Boleh seperti ini, ada sub ya namanya. Nah, inilah yang Anda kenal atau kita kenal selama ini dengan subdomain. Jadi alamat di bawah domain asli. Ciri-ciri subdomain biasanya vokasi.ub. Ini domain utama. Domain utama. Subdomain biasanya di sini ada misal hmj.vokasi.ub. Nah, ciri khasnya itu. Ciri khasnya subdomain. Ya kayak ini tadi. Kertas nomor 4, subnya berapa? 4A, 4B, 4C. Dengan begini kan alamatnya udah jelas ya. Jadi nggak ada kekeliruan lagi, nggak ono paket nyasar. Nah, gitu ilustrasinya. Setelah konsep seperti itu. Nah, pemahaman tentang hosting dan domain. Jadi sekali lagi, hosting itu ibarat rumah. Atau kalau siapa paling enak tuh sepetak lahan gitu ya. Sepetak lahan ini mau kita isi dengan apapun kan terserah kita sebagai pemiliknya. Bangun rumah, dibangun taman, wis terserah. Jadi seperti halnya hosting, kita isi dengan apapun bisa. Diisi file PDF bisa. Diisi file HTML boleh. Diisi file CSS, diisi file PHP. Diisi video pun di hosting juga bisa. Kata siapa enggak bisa? Boleh. Diisi file apapun itu boleh. Diisi file Python pun juga bisa. Ingat ya, satu petak lahan itu bisa kita isi dengan apapun. Selama masih muat. Dan nggak oversize ke tetangga. Nah, kalau peta lahan kita ini pengen ditemukan, kita pengen mempublikasi, biar misalkan saya punya taman nih di sini, biar taman saya ini ada pengunjungnya, makanya kita kasih alamat. Meskipun, meskipun ya, meskipun kita hanya punya hostingnya saja, tidak punya domain, itu pun juga tidak apa-apa.
Ibarat ini ya, punya peta lahannya saja tapi nggak punya alamat kan juga boleh saja. Kita ya, terserah kita. Tetapi jika tujuannya untuk mempublikasi, biar orang itu paham, biar orang lain bisa berkunjung ke lahan kita, maka harus ada alamat. Demikian juga sebaliknya. Kita hanya punya alamat saja, tidak punya lahannya, itu juga boleh. Jadi punya alamat saja, punya domain saja, nggak pakai hosting juga boleh. Ya meskipun nanti pada saat orang mengakses ke situ, loh alamatnya di sini tapi tidak ada apa-apanya. Nah itu urusan nanti ya. Intinya boleh atau bisa. Meskipun pada dasarnya kamu punya web misalkan, mau kamu kasihkan ke domain, tetap sebenarnya butuh hosting juga. Cuman terkadang istilah hostingnya nggak dikasih tahu ke sama Anda. Nah, kamu main WordPress, main Blogspot, itu kan punya domain. Entah pakai apa, WordPress ORG atau apa itu. Pada dasarnya kamu juga sudah punya hosting. Kalian sudah punya hosting, nitip atau pakai hostingnya si WordPress. Ya pada dasarnya butuh ruangan juga. Nggak bisa kan kita nyimpan file kalau nggak ada ruangan. Mau kita simpan di mana file-file kita? Ingat ya, HTML, JPG itu kan juga file yang kamu kerjakan selama ini. Oh, bikin satu artikel di WordPress, nah itu sama aja bikin satu file HTML. Itu disimpan ke hostingnya si WordPress. Meskipun kita selama ini hanya bermain di domain. Jadi konsepnya tetap seperti itu, berpasangan. Selama ini aset-asetmu di dalam ini perlu dipublikasikan ke orang luar. Nah, tetap butuh pasangan antara domain dan hosting. Gitu ya konsepnya. Meskipun saya ulangin, berdiri sendiri pun masing-masing juga bisa. Tergantung nanti keperluannya seperti apa. Nah, begitu untuk pemahaman domain dan hosting.